mereka yang dihangatkan dalam Tuhan akan menarik orang lain pada kehangatannya. Shalom, jumpa lagi dengan saya Reinhard Samakansil dalam program Sabda Bina Diri hari ke-767, Rabu 26 Agustus 2020. Bacaan kita terambil dari Keluaran 21 ayat 26 sampai 27. Saya memberi judul renungan ini, kita adalah citra Tuhan. Karena cuma 2 ayat, saya bacakan semua untuk saudara-saudara. Keluaran 21 ayat 26 sampai 27. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang-orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Saudara, demikian Keluaran 21 ayat 26 sampai 27. Bacaan malam hari Rabu ini seakan menegaskan kepada kita bahwa luka tubuh itu disebabkan oleh manusia, bukan oleh Allah. Manusia tidak berhak melukai sesamanya, terhadap budak sekalipun. Tidak berlaku hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi di sini. Hukuman bagi majikan yang menyebabkan luka tubuh budaknya adalah membebaskannya menjadi orang merdeka. Kita adalah citra Allah, gambar Allah. Apa yang diperlakukan Allah kepada kita hendaknya kita citrakan kepada sesama, refleksikan. Di masyarakat masih banyak saudara sebangsa yang hidup berkesusahan. Begitupun di gereja, masih lebih banyak saudara seiman yang hidup dalam kesesakan. Mereka berada di bawah kita dalam status sosial. Sudahkah kita memperlakukan mereka seperti yang Allah perlakukan dalam hidup kita? Apakah anugerah yang kita terima dalam Yesus Kristus sudah menyanggupkan kita untuk memandang dan memperlakukan sesama secara terhormat? Sudah terkasih, Alkisah tahun 1727 di sebuah toko buku kecil di Lichfield, Inggris. Seorang pria yang terbatuk-batuk sedang mengepak buku-buku untuk dijual di kios bukunya di pasar, tepatnya di Utto Sector, sebuah desa besar, kota kecil, Utto Sector di Inggris. Di tengah batuknya, ia menyuruh pekerja satu-satunya di toko buku yang berusia 18 tahun itu, pekerjaannya yang muda itu, untuk mengantarkan buku-buku itu. Namun si anak muda yang sedang sakit itu tidak mampu berjalan. Kereta angkutan yang hendak ke pasar telah tiba, dan pria itu menggantikan pekerjaannya berjalan keluar di tengah guyuran hujan sambil membawa sendiri buku-bukunya dan melakukan perjalanan dengan kakinya sendiri sejauh 32 km ke pasar Utto Sector tadi. 50 tahun kemudian, seorang pria tua berdiri berjam-jam di tengah guyuran air hujan di sebuah kios buku di Utto Sector. Tatkala badai reda, perlahan ia kembali ke kereta yang menunggunya dan pulang. Disitulah ia menundukkan kepala dan menangis terseduh-seduh. Mengapa? Ia adalah sastrawan yang terkenal, John Stockton. Rupanya ia terkenal akan apa yang telah majikannya perbuat 50 tahun lalu ketika dia sedang sakit. Ia merasakan bagaimana perjalanan jauh 32 km di tengah kereta, dengan kereta di tengah badai, sementara majikannya berjalan kaki. Ia terkenang akan apa yang telah majikannya perbuat. Ia merasakan kebaikan hati majikannya.
Menghormati orang lain bukanlah sekedar kewajiban, tapi merupakan hak istimewa sebagai anak Tuhan. Kita menghormati sesama dalam bentuk ketaatan. Sebagai sahabat, kita menghormati dengan cara menelpon, mengunjungi, serta memedulikan mereka yang jelas membutuhkan pengorbanan diri kita. Apabila kita kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kasih dan penghormatan kepada mereka, maka kelak kita akan sangat menyesalinya. Perintah yang harus kita ikuti sederhana: hormatilah sesamamu. Tuhan selalu memberikan ganjaran atas kebaikan hati seseorang. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan hari ini. Apa yang Tuhan perbuat bagi kita, perbuatlah itu bagi sesama. Saya ulangi. Apa yang Tuhan perbuat bagi kita, perbuatlah itu bagi sesama. Amin. Saudara, Sabda Bina Diri yang ke-767 ini, 515 diantaranya sudah saya bukukan. Miliki buku saya ini, hubungi saya. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.